Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pertemuan keempat dari juz 4. La ilaha illa antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita masuk ke pertemuan keempat. Saya tampilkan di kitab. Ini dia pertemuan keempat dari juz 4. Ayat kita masih di surah Ali Imran ya, surah Ali Imran. Latihan dulu atau terjemah dulu, Ustadz? Tes dulu. Pak, ini udah diselesaikan belum kemarin? Tabel sebelumnya? Belum. Baru PR ya. Baru. 16. Oh, baik. Nih, perhatikan judulnya di atas ya, kanan. Tasrifun istilahiyun. Fi'lun mujarradun sahihun salimun. Ada yang ngerti nggak kira-kira maksudnya? Tasrif istilah dari fi'lun mujarrad itu enggak ya? Tasrif istilahi terkait fi'il yang belum mengalami penambahan yang menurut huruf akarnya semua huruf sehat. Dan tidak ada yang salim, yaitu tidak mudha'af, tidak mahmuz. Nah, inilah dia 1 sampai 10 contoh. Artinya sudah ada sebagian sampai semua ya. Baik, sekarang lengkapi tasrifnya. Nomor 1 sudah ada. Nomor 2 ya. Silakan dari Bu Nini. Lengkapilah nomor 2. Ya Ustadz, dakhula, yadkhulu, duhulan, uhilun, madkhulun. Apa tadi isim fa'ilnya? Duhilan. Duhilun. Ini loh, yang di sini. Wazan fa'ilun. Perbaiki. Dakhilun. Dakhilun ya, itu yang betul. Dakhilun. Ditulis yang betul ya. Ya Ustaz. Madkhulun, udkhul. Udkhul betul, madkhulun betul. Jadi tulis yang betul. Pastikan tulisannya dulu betul. Pastikan tulisannya betul. Ya, pastikan tulisannya betul. Saya kasih di sini contoh. Gimana tulisan yang betulnya? Itu dari tadi bunyinya dakhilun ya. Dakhilun. Ini isim fa'il. Tulisnya begini, dakhilun. Isim maf'ulnya ditulis madkhulun. Madkhulun. Cara menerjemahkan dakhilun apa? Yang memasuki. Terus kalau madkhul? Madkhulun berarti yang dimasuki. Iya. Yang dimasuki. Itu. Terus apa lagi? Udah lengkap lah itu. Sekarang contoh berikutnya. Tadi Bu Nini ya. Bu Bini silakan nomor 3. Kataba yaktubu kitabatan jadi katibun. Maktubun. Uktub. Udah selesai. Artinya juga kalau katibun diartikan yang menulis, yang mencatat. Kalau maktubun yang ditulis. Nah, itu yang ditulis boleh. Lanjut. Berikutnya Bu Aisyah. Nomor 4 Bu Aisyah. Ya, iya Ustaz. Sobar doroba yatribu doroban. Doribun. Makrubun.
ikrib. Ya. Ah. Tapi pastikan tulisannya betul ya. Bacaannya sih udah betul. Ya, insya Allah. Dah. Nomor 5, silakan. Ada Bu Retno. Silakan Bu Retno. Jalasa, yajlisu, tulisan. Isim maf'ulnya jalisun, Simpa'il. majalut. Kenapa? Isim fa'il. Simpa'ilnya jalisun. Ya, isim fa'il jalisun, isim maf'ulnya majalusun, terus fi amrnya ijlis. Kira-kira isim maf'ulnya ada nggak ya? Enggak ya tadi ya. Iya juga. Duduki. Yang- Ada lewat. Yang menduduki, yang diduduki gitu. Itu kan kalau kursi. arti fi'il madhinya menduduki, ini kan duduk. Oh, Beda lah. iya enggak ada. Fi'ilnya artinya Iya, dia duduk. Ya Yang jelisu. duduk Mungkin ada, yang enggak. diduduk. Kata jalasa itu ada itunya apa namanya? Apa istilahnya? Kegiatan Objeknya. duduk. Dia duduk di kursi. Bukan menduduki atau misalnya mendudukkan, beda kan? Kalau Kalau menduduki apa Ustadz? duduklah. Ya pasti mazid. Bukan majaratnya diubah, udah berubah kosakatanya itu. Oh, jadi ketika dia dalam bentuk jalasa, duduk, nggak ada berarti. Dia lazim. Ya, maf'ulnya Oke. enggak ada. Kalau misalnya bunyinya ajalasa yujlisu itu kan udah si 4 huruf, jadinya penambahan 1 huruf, jadi beda makna udah. Oh iya. Jalasa ya. Jadi untuk isim maf'ulnya dikosongkan karena tipe jalasa ini secara makna dia adalah lazim. Lazim. Iya. Lanjut Bu Feli. Ya. Nomor 6. Kotoa. Nomor 6. Kotoa, ya koto'u, koto'an, koti'un, makotu'un, ikoto'. Itu nggak Ustaz? Ya, betul. Dan udah betul penulisannya ya. Insya Allah. Lanjut Bu Karunia. Nomor 7. Qada'a, yakhda'u, udu'a, qadi'un, makhdu'un, ikhda'. Dia. Bagaimana Ada cara isim maf'ulnya nggak? Ya, gimana, Bang? Nggak ada isim maf'ulnya nggak? Menunduk di. Menunduk terhadap apa? Ya kan? Iya, ada. Jadi pihak gitu yang ya. dihadap, pihak yang mendapatkan Dia- perlakuan menunduk itu objeknya berarti kan? Oh iya. Berarti ini bukan lazim ya Ustaz? Bukan. Kodo. Berarti ada orang yang ditundukkan. Yang apa ya? Yang ditunduki artinya bukan ditundukkan, yang menunduk kepada siapa gitu. Objek dari menunduk itu ada apa namanya? Yang Ada objeknya. Ada objeknya gitu. Menunduk. Oh, saya mikirnya kalau ia menunduk itu seperti kita sendiri, ia menunduk tapi Misalnya ruku gitu. Seperti misalnya ya pengen menunduk aja. gerakan badan Oh. tanpa menghadapkan kepada, kalau kata khodo'a ini ada terhadap apa? Kalau misalnya dia lagi senam doang, cuma posisi gerak badan doang, itu mungkin saja lazim, tapi kayaknya bukan ini kosakatanya. Oh, Bisa saja jadi ada kosakata lain, mungkin Harus sebuah apal ya. push up mungkin misalnya kan dia iya, push up misalnya misalnya gerakan kan. senam kan menunduk gitu Ya, kan. makanya ini harus dari maknanya kan. Yang karena Berarti ini ia karena menunduk. terjemahannya menunduk, jadi mungkin bisa saja dipahami orang lazim kali ya. Nggak ngerti gimana Ustaz. Ia menunduk. Ya, Jadi kalau ini terhadap sesuatu itu maksudnya hormat. ya
Khodoa. Oh, itu hormat. Iya. Kalau yang Ibu Winnie bayangin mungkin dia tadinya berdiri terus menunduk gitu ya. Iya. Ya menunduk. Tapi bukan khodoa itu. Oh, Yang lain mungkin kosakatanya. Oh. Ya. beda lagi. Jadi ini maksudnya hormat ya Ustadz ya. Iya. Ada objeknya gitu lah Nggak intinya ada ya. objeknya, iya. Kayak duduk tadi itu kan nggak ada objeknya kalau lazim kan. Lain kalau menduduki gitu. Beda, ya. Atau mendudukkan seseorang yang tadinya berdiri terus didudukkan sama dia, itu berarti kosakatanya bukan jalasa. Iya, nomor Al-jalasa. 8. Nomor 8 silakan Bu Ida. Ya, baik Ustadz. Toriba, yatropu, toroban, toribun, matrubun, itarab. Gitu ya. Ada ininya nggak, Ustadz? Maf'ulnya itu nggak ada ya? Bernyanyi. Yang Menyanyikan lagu. nggak ada ya? Lazim ya? Nggak ada kayaknya ya. Bernyanyi Nggak ada. sama menyanyi sama ya Ustadz. Apa bedanya kira-kira dalam bahasa Nggak ini? tahu. Kalau menyanyikan lagu gitu, Ustaz. Itu berarti butuh objek ya? Tapi kan menyanyikan udah pasti lagu ya. Iya, pasti ada sesuatu kan? Enggak, ini berarti ini bukan lazim, ini muta'addi berarti ini. Bernyanyi Oh, apa kan Tadi. gitu. Berarti Ada ada objek ya. Berarti matrub itu memang ada kosakata matrub. Yang dinyanyikan. Pasti apa ya? Iya. Ta'addi. Lanjut lagi, Bu Lina, ada Bu Lina. Bu Rina tadi lagi itu Kurang kurang sehat ya. sehat. Nyimak. Budian kan ada biasanya kita kalau hari Ya, kemudian tadi dalam perjalanan ke dalam Jakarta, perjalanan. Ustaz. Oke. Tinggal Bu Yus nyimak ya. Ya udah. Lanjut lagi. Bu Aisyah ada Bu Aisyah. Ada Bu Isa. Lanjut lagi, Bu Nini silakan. Yang nomor 9. Fahima, yafhamu, fahman, fahimun, mafhumun, ifham. Butuh objek nggak kira-kira ini? Butuh kayaknya. Yang dipahamkan. Ya paham apa kan ya? Paham terhadap apa itu? Butuh objek berarti. Ya nomor 10. Lanjut lagi. Bu siapa tadi? Bu Lini. Iya. Sahula, Iya Bu Bini silakan. yashulu, suhulatan, sahilun, mashulun. Iya. Hul. Kira-kira butuh isim maf'ul nggak ini? Kayaknya enggak ya Ustadz ya? Kayaknya. Iya. Meraba-raba nih kita. Enggak, Lancar enggak. apa gitu nggak, Ustaz? Lancar tanpa hambatan nggak butuh objek sih. Lazim ya, Kalau bagus. melancarkan itu lain lagi. Lain Vocabulary-nya. Sahala lain lagi ya. Kan ini kayak mudah. Iya. Soal yang mudah misalnya gitu. Apa? Kan kalau misalnya ngerjain sesuatu atau ada pekerjaan yang sulit, berarti ini kan mudah. Berarti nggak perlu ya Ustadz ya? Nggak perlu objek. Nggak perlu objek memang ini. Nah, terus ini kosakata ini juga sebenarnya kalau di dalam di dalam pemaknaannya, dalam pemaknaannya itu ada catatan juga sebenarnya. Nah ini salah satu. Perhatikan kalau fi'il madinya apa? Dhammah di tengah ya. Kalau di buku di buku kuning yang kecil itu, perhatikan untuk fi'il yang si 3 huruf ya,
3 huruf. Fiil yang 3 Doma di huruf kan tengah. ada 6 bab ya. Iya. Iya, iya. Iya kan? 6 bab Iya. Fa'ula. itu kan kalau nggak salah Fa'ula bab yang yaf'ulu. ya fa'ula yaf'ulu itu Halaman ketika 6. di jajak di barisan isim fa'il ya, di barisan isim fa'il dia itu nggak ada wazan fa'ilun. Isim Hmm. fa'il. Kosong Fa'alun ya. adanya. Kosong ya. Dan betul. enggak di wazan di isim fa'ilnya sesudah kata fahuwa. Iya, fahuwa fa'alun. Ya. Jadi ini pun nanti setara dengan setara dengan isim fa'ilnya. Ini bukan sahilun tapi sahlun. Ini Sahlun. sahlun. Ya, sahlun. Jadi Dari isim mana? yang setara dia pasti tidak ada isim maf'ul karena udah lazim dia. Nah, jadi ini yang kita sebut namanya, ini istilah baru ya, istilah baru namanya sifah musabbahah li ismin fa'il. Nah, ini nama baru ya. Ya, nama Li barunya ismin sifah fa'il. musabbahah lismin fa'ilin. Kalau diartikan secara harfiah apa artinya? Ini adalah kata sifat mirip isim fa'il. Nah, gitu. Dia ada yang model ginian sering dari, artinya dia tidak wazan fa'ilun. Ya. Dia tidak wazan fa'ilun. Wazannya macam-macam. Bukan hanya ini kan wazan fa'lun, sahlun, fa'lun. Ada lagi nanti wazannya fa'ilun. Ada wazannya fa'alun seperti hasanun. Nah, kalau nggak salah di buku kuning itu coba berapa contoh dikasih yang domah awalnya. Salah satunya dari situ hasuna. Yang doma di tengah, Ustaz. Iya. Di tengah ya. Hasuna, Hasuna. dohuma, Dohuma. januba. Hasuna. Ya, sunun. Lihat yang hasuna apa sesudah fahuwa. Bahwa hasanun. Hasanun. Nah, iya. Fahuwa hasanun. Artinya dia tidak wazan fa'ilun kan? Iya, iya, iya. Nah, dia wazan fa'alun. Fa'alun wazannya. Iya. Inilah dia namanya nih sifah musabbahah lismin fa'il ya. Ini nama baru. Sifah itu sifat ya. Sifat itu sifah bahasa Arab itu yang kita pakai dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Sifat. Sifatun musabbahatun lismin fa'ilin. Kalau nama lengkapnya Ibu harokati sendiri. Bismin fa'ilin. Sifatun musabbahatun Artinya, Ustaz. lismin fa'ilin. Apa artinya? Kata sifat yang mirip. Sifat yang menyerupai isim fa'il. Musabbahatun itu mirip. 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 Sifatun musabbahatun lismin fa'ilin. Jadi sebenarnya isim fa'il itu kata sifat juga kan makanya diartikan arti yang kan, karena dia kata sifat memang. Tapi sahlun sendiri artinya mudah gitu ya Ustaz. Berarti itu kayak sahula, sifat ya, seperti ya? Sifat ya. bukan seperti fi'il. Yang mana? Sahlun ini. Sahlunnya udah si isim yang arti sahula itu kan dia mudah. Artinya kan ada domirnya di sahula yasulu itu ada domirnya. Kalau di sahlun nggak ada domirnya kan, makanya ditambahkan arti yang mudah. Cara penggunanya dalam kalimat seperti apa misalnya?
Seperti misalnya dia mudah lulusnya dari perguruan tinggi itu. Mudah dia mudah lulus, dia mudah keluar dari lokasi itu misalnya. Atau tugas itu mudah, pakai fiil ya. Oh iya. Kalau Itu yang dulu Ustadz kalau dalam bilang ya, Ustadz. ya Ya maaf, yang dulu Ustadz pernah bilang kan kalau kata sifat benda itu jadi fi'il gitu ya. Cantik, buruk, bagus. ya dari fiil itu Jadi dalam fiil. bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu dari fiil, bukan dari isim. Isim. Ya. Ulang lagi nih, lupa. Tinggi, rendah, jauh, dekat itu dari fiil. Masuk mudah. Macet mudah, ya. Lancar mudah itu ini sahula itu lawannya ini macet atau tersendat. Jadi sahula itu biasa dipakai untuk menceritakan menelan sesuatu jadi lancar masuk ke dalam lambung misalnya. Tenggorokan. Kalau ada dalam bahasa Arab itu ada juga orang yang kena penyakit katup pipisnya sudah tidak on off-nya Lancar. ini itu disebut kena penyakit suhul. Suhul. Jadi kenapa? Sulit. Karena sulit itu tadi. Karena ya Kesulitan. keluar aja gitu. Seharusnya kan kita bisa nahan kan? Oh iya. Di dalam bahasa Arab apa namanya? Beser atau apa? Istilahnya tuh. Bocor. Hah? Inkontinensia. Pipis. Apa istilahnya? Bahasa Kalau orang medisnya. lansia kan suka begitu. Ya. Atau karena penyakit atau apa? Kontinen. Apa sih ada namanya? Itu dalam kajian fikih peser itu karena itu ada keringanan hukum kalau dia misalnya apa namanya itu kesulitan menahan wudhu kan, tapi di luar kendali dia, nah itu dimaafkan dalam kasus itu maksudnya. Jadi nama kondisi itu disebut suhul dari kata Sahula itu tadi. Nah itu ya. Sudah. Jadi ada istilah baru disebut tadi apa namanya? Selain dia sejajar dengan isim fa'il ya. Makanya pun namanya sifah musyabbahah lismin fa'ilin. Gitu ya. Baik. Kita lanjut, sudah selesai tugasnya. Kita masuk ke pertemuan keempat ayat baru. Kita selesaikan, sempurnakan terjemah ayatnya dulu. Nih siapa ini sekarang nih? Tadi siapa tuh? Terakhir Bu Winnie, Bu Aisyah. Silakan Bu Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya allazi orang-orang yang kafaru mereka kafir lan tidak Tambahkan tidak akan. Tidak akan. Dia menafikan kejadian nanti. Ya, tukniya mengkayakan an dari mereka Amwalu. Kosakatanya amwalu dan hum. Amwalu amal ya. Harta. Harta. Amwal ya. Amwal harta.
harta mereka, wa dan ala tidak auladun anak-anak mereka, hum Hmm. min dari Allah sayan Sesuatu sesuatu pun. sesuatu ya. Wa dan mereka itu Ulaika, satu kata ulaika. ulaika mereka itu ashabu penghuni anar neraka, mereka di dalam hanya khalidun orang-orang yang kekal. Iya. Khalidun. Wazan apa khalidun? Fa'il Ini wazan bukan ya. fa'il, berarti khalidun itu isim fa'il. Isim fa'il yang bentuk jamak, yang di tabel latihan kita di tabel itu latihannya kan isim fa'ilnya apa? Fa'ilun. Itu tunggal pasti, udah otomatis startnya dari mufrad tunggal. Adapun mengubahnya ke dua dan jamak itu tinggal beraturan. Ada aturannya, tinggal diikuti saja aturan perubahannya. Tapi startnya dari mufrad artinya tunggal. Dari tunggalnya itu ada aturan. Ya, silakan Bu Feli, ayat berikutnya. Masalu permisalan ya Ustaz. Permisalan Masalu atau perumpamaan ya. Perumpamaan apa yang yunfikuna mereka infakkan fi di hadihi di sini ini al hayati dunia bukan ya, al hayati kehidupan, ad dunia kamasali sama seperti rihin angin, fiha di dalamnya sirrun berbunyi sihir karena dingin. Sir ya, ada itu kalimat dari diambil dari bunyi suara ya. Asobat ia menimpa harusat ladang Iyanya kira-kira merujuk ke mana Bu Feli? Angin tadi ya, angin. Rihin. Yang benar rih, karena kata rihun dalam bahasa Arab dianggap perempuan, dianggap muannas. Oh, makanya muannas Bukan ya. angin, Asobat. bukan angin, kata rih. Jadi jangan bilang oh angin muannas, bukan. Rih, kata rih muannas. Bisa saja ada kosa kata lain artinya angin tapi muzakkar, itu enggak ada masalah. Jadi kosa kata rihun digrupkan muannas bukan muzakkar, gitu maksudnya ya. Rihin muannas. Ya. Oke. Sebuah kaum zolamu yang zolim, yang mereka zolim. Anfusahum diri mereka sendiri ya, maksudnya Ustaz. Diri mereka fa'ahlakat lalu apa gimana? Kemudian menghancurkannya. Dia membinasakan. Dianya apa lagi tuh? Yang rih tadi. Iya, rih tadi lagi ya, terus. Oke. Wama dan tidak zolamahumullah, Allah menzolimi mereka. Gitu Ustaz. Ya. Walakin akan tetapi anfusahum diri mereka sendiri yazlimun, mereka zolimi. Iya, jadi terhadap diri. Jadi yazlim itu kan ada objeknya anfusa ya. Jadi yazlimuna anfusahum, mereka menzalim itu fleksibilitas objek dalam bahasa Arab kayak gini ya, teks objeknya diucapkan duluan tidak masalah. Kalau standarnya kan mereka menzolimi diri mereka, tapi dalam bahasa Arab anfusahum yazlimun, itu is okay, tidak masalah. Itu fleksibilitasnya ya. Jika bukan domir ya, bukan domir muttasil. Kalau domir munfasil boleh, domir muttasil nggak boleh. Itu kosakatanya tadi kamasalikanya itu seperti masali perumpamaan. Jadi kayak
di double di situ ya. Seperti kanya sendiri artinya bisa seperti, masa juga seperti ya, seperti nggak mungkin lah, tapi seperti perumpamaan. Ini ayat 117 ini termasuk tipe ayat yang mengandung perumpamaan, dan ini dalam di ilmu balaghah dalam bahasa Arab itu salah satu cabang ilmu bayan. Di situ ada namanya tasbih. Tasbih itu rukun tasbih itu ada terjadinya perumpamaan harus memenuhi beberapa unsur, yaitu yang perumpamaan, terus yang diumpamakan dengan apa, terus kata yang menghubungkan perumpamaan tersebut, dan dalam hal apa perumpamaan itu. Jadi 4. Jadi lengkapnya perumpamaan itu, lengkapnya gitu ya, supaya terjadi kalimat berisi perumpamaan itu mengandung unsur-unsur tadi ya, istilahnya rukun tasbih kalau dalam ilmu balaghah ya. Jadi gampangnya kita untuk memahami rukun tasbih itu ya harus kita umpamakanlah dulu sebuah kalimat perumpamaan kan. Misalnya anti kal qamari fil jamali, ya kan? Jadi apa artinya? Engkau seperti bulan. Kamu seperti bulan yang cantik. Indah. Di Yang. jamak. Kok yang V-nya di. Dalam. dalam Dalam hal keindahan. ya, dalam hal Fil keindahan, jamal. karena Dalam dalam hal hal keindahan, bukan dalam hal yang lain. Artinya ini udah lengkap nih. Ini udah lengkap rukun tasbih di sini. Apanya saja yang lengkap itu Pak Ustadz? Nah, jadi di sini ada unsur pertama, ada pihak yang di Umpamakan. yang diumpamakan ya. Yang siapa di sini yang diumpamakan? Anta. Hampir. Seseorang yang disebut di situ anti, bukan kalau kita bilang anti aja lah kan. Kalau Anta nanti ya kan, Jamal. nggak masalah kalau dalam bahasa Arab Jamilah. al-jamal itu bisa buat perempuan, keindahan kan. Oh, Jamilah. Ya, jadi ini musabbahah ya, musabbah bihi itu diumpamakan dengan apa ya. Musabbah bihnya ini qamar ya, musabbah bih qamar. Lalu musabbah saja, istilah musabbah itu kata anti itu seseorang kan. Jadi ada dua istilah, ada musabbah, ada musabbah bih, lalu ada adatut tasbih istilahnya. Kata adatut tasbih ini anggap aja belajar hiburan ya. Oke Ustadz. Ya, supaya enggak Tambahan. Aja dulu. anggap aja ini hiburan, jadi supaya enggak menjadi bawa pusing. Ada tasbih istilahnya itu, ada tasbih. Nah, yang terpenting lagi itu dalam apa itu adalah wajhus syibih ya. Istilahnya wajhus syibhi. Nah, ini dalam hal apa ya kan? Wajhus syibih istilahnya gitu ya. Jadi buat pengetahuan Ibu, kalau misalnya pernah belajar di, nggak tahu kalau di SMA dulu belajar bahasa apa, ada uraian sebuah perumpamaan itu, nggak tahu ya. Belum pernah ketemu sih. Ada nggak pelajaran waktu di SMA dalam bahasa Indonesia gitu? Ketika ada, Belum. Kayaknya nggak ada. aku yakin kayaknya ada, cuma orang Indonesia suka nggak peduli itu aja. Ngapain sih belajar bahasa Indonesia, kita aja udah bisa bahasa Indonesia gitu.
Kalau yang dipelajari itu, Udah lupa Ustaz. jadi ini dalam kalimat inilah ya. Nah, ini. Metafora. Ya, ini cabang metafora. Tapi komponen metafora itu ya ini. Ini ada apa namanya tadi nih? komponen Musab- permisalan. Iya, musabbah. Musab ini kok pakai musabbahah ya. Musabbahun gitu. Musabbah ini kok musabbahun bihi. Gitu. Jadi anti yang diperumpamakan seseorang, engkau di sini kan. Diumpamakan dengan apa? Dia diumpamakan dengan bulan. Nah, di sini. Dia diumpamakan dengan bulan. Inilah namanya musabbah bih. Kata yang menghubungkan perumpamaan tersebut disebut adatut tasbih, yaitu kata yang menyebabkan kalimat itu perumpamaan, yaitu bermakna perumpamaan. Nah, ini yang disebut dengan apa? Adatut tasbih. Ya. Adatut tasbih, kata yang menyebabkan perumpamaan itu. Dalam hal apa perumpamaan hubungan antara engkau dengan bulan itu? Dalam hal hubungannya, hubungan apa namanya? Itu disebut wajhus syibih, artinya hubungan perumpamaan. Dalam hal ini, di kalimat ini adalah disebut dalam hal keindahan. Nah, ini ya. Jadi kadang dalam salah satu keindahan bahasa ini nggak harus lengkap. Ini di sini ada K itu artinya apa tadi K? Seperti. Seperti. Seandainya kalimat itu dia ucapkan engkau adalah bulan, itu kalimat bisa lebih indah. Karena sebenarnya dia bukan bulan, dia orang. Bulan kan bolong-bolong, Ustaz. Tapi kan sudah ada wajah sibihnya, fil jamal. Jangan, makanya dalam berbahasa itu jangan terlalu jujur. Gitu. Itulah indahnya bahasa. Tapi seandainya kalimat itu tanpa adatut tasbih, katakannya ditiadakan gitu. Maka itu juga disebut kadang majaz, kadang disebut jadi daya mungkin daya sindirnya atau daya apanya berbeda gitu ya. Inilah yang cabang ilmu ini namanya ilmu balaghah. Dan yang menyebabkan Al-Qur'an itu unggul dibanding syair Arab ketika dia turun itu adalah balaghahnya. Kata bahasanya kayak gini Ustaz. Iya ya, kayak gini-ginian. Gitu. Kalau nahu sorobnya memang sudah bernahu sorob bahasa itu, tapi dalam sebuah kalimat itu kadang seperti di dalam ayat fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Itu sesuatu hal yang mengandung makna. Qalbu itu abstrak, marad itu sesuatu yang konkret. Lalu disifatkanlah sesuatu yang abstrak dengan yang konkret. Itu ada sindiran itu, ada. Nah, ini yang namanya bagian ilmu balaghah. Tanpa sadar kita membaca Al-Quran dari awal sebenarnya padat dengan balaghah. Cuma nggak pernah kita bahas sisi itunya. Kita kan sisi ini fil madi, ini fil mudhari, baru sebatas itu dulu. Nah, tapi sebenarnya keindahan Al-Quran itu harus sampai dipahami sampai ke level balaghahnya. Gitu ya. Ini kayak tingkat tinggi ya Ustaz ya. Sebenarnya bagi orang Arab nggak tinggi-tinggi amat sih. Mereka belajar ini di SMP, SMA mereka belajar ini. Makanya seingat aku di SMA ada belajar ini. Ustaz boleh nanya?
Kan Allah selalu nantang ya buat tandingan semacam Quran ini, tapi ternyata kenapa nggak bisa Ustadz ya? Maksudnya ahli-ahli syair itu Karena mereka menandingi. sendiri speechless pada saat kadang nggak pernah terpikir susunan itu demikian pada saat Al-Quran turun, gitu kan? Vocabulary kan vocabulary yang ada di masyarakat, ya Ya, kan? Nah, tetapi ketika tersusun seperti ini, itu nggak pernah terpikir mereka ada seorang pujangga yang menyusun kalimat seperti itu. saking indahnya Ustadz ya. Ya, sekarang gimana kita tidak mengakuinya? Tentu akan kita minta pendapat orang yang mengerti bahasa Arab di zaman dia turun kan. Nah, mereka sendiri saking tidak tidak sampai ke level itu kan, mereka akhirnya mereka ini sihir katanya. Tanpa sadar mereka bilang ini sihir. Artinya apa? Di luar kemampuan Mereka. manusia. Tapi mereka tuduh Nabi Muhammad tukang sihir. Padahal Rasulullah ummi ya, tidak baca. Terus tidak baca, mereka nggak bisa tulis. atau kadang mereka bilang majnun, orang gila. Loh, tapi mereka paham kalimatnya. Aneh kan? Orang gila masa dipahami kalimatnya? Mereka paham kan kalimat bahasa Arab? Kalimat ayat Al-Quran itu mereka pahami gitu. Kesindir mereka dengan narasi ayat Al-Quran itu. Kalau nggak kesindir berarti nggak efektif dong kalimatnya. Insyaallah. Gitu. Ya, Ustaz. Ya, itu dah. Jadi ini cuplikan sederhana dari ilmu balaghah. Bala. Ya, dan ini masih banyak cabangnya. Apa jenisnya kalau kalimat itu ada huruf huruf tasbihnya, tidak disebutkan wajhus sibihnya. Jadi kan seperti anti qamarun. Nah, itu berarti cuma dua unsur. Ada musabbahun, ada musabbah bih. Ada tu tasbih tidak ada, wajhut tasbih tidak ada, atau wajhus sibihnya tidak ada wajhus sibihnya. Jenisnya ini itu masalah detail kajiannya. Cuma tujuan perumpamaan itu adalah mempersingkat pesan, gitu kan? Mempersingkat pesan seperti tadi di dalam ayat yang kita baca tadi kan, kamasalirihin fiha, seperti angin yang ada bunyi. Nah, berarti kan ada daya imajinasi di Dalam kalimat. si penyimaknya kan, yang menyimak ayat Al-Quran yang membenar itu. Jadi dia Deskriptif banget ya, Ustaz. iya gitu ya. Bisa didescribe. Insyaallah. Itu dalam ayat-ayat Al-Quran tuh begitu ya. Dah kelamaan nanti di situ. Lanjut lagi kita. Ayat berikutnya lagi sekarang. Ayat berikutnya berarti mana lagi siapa? Bu Retno. Bu Retno kemana? Oh, lagi sibuk. Lanjut Bu Karunia. 117 ya Ustaz. Ya ayuhal. Ya ayyuhalladzina. Ya ayuha, wahai orang-orang allazina, orang-orang yang amanu, beriman, tidak Jangan di sini. Karena itu jangan. nahi. Nahi mendapati fi'il mudhari yang dijazamkan. Itu kan nunnya ditiadakan. Tattakhidhu, kalian menjadikan bitonah dengan orang kepercayaan ya Ustaz. Iya. Ginya Enggak, itu satu kata, bitonah, memang tonah, huruf akarnya orang batona. kepercayaan. Batin, dari kata batin. Min, dari dunikum, Selain kalian. Duni maknanya sama dengan goiri. dan tidak ya. Tidak ya lunakum, Tidak mereka menunggu kalian, tidak menunggu kalian. jabalan, Khabal. khobalan, kehancuran. Mereka
dan Enggak, wanya bukan dan, memang kosakatanya Wadu. wadda. Wadda, waddu. Ada yuwat, keinginkan jadi. Mereka ingin. Mereka ingin apa yang anit kalian menderita gitu. Kode sesungguhnya badati nyata al-baghdha kebencian min dari afwahihim mulut-mulut mereka wa dan apa yang tukhfi mereka sembunyikan Ustaz. Suduruhum hati-hati mereka akbar besar. Lebih besar. Akbar lebih besar. Muncul kata arti lebih karena wazan af'alu. Sama sanu. Kode sesungguhnya bayana bukti-bukti ya Ustaz. Kami menjelaskan itu fil madi yang pada huruf bayyana bayyanu. Kami menjelaskan lakum bagi kalian ayat-ayat jika kuntum kalian ta'qilun berpikir. Menggunakan akal. Itu dalam bahasa Arab ya gini ya. Kata ta'qilun itu lumayan sering dalam Al-Qur'an ya. Yang dari kata aqala yaqilu itu. Kalau secara makna itu enggak selalu nanti kita akal itu maknanya logis ya. Tapi akal itu sering juga dimaknai hati sebenarnya kalau padanannya di dalam makna. Karena kalau dalam bahasa kajian-kajian misalnya gini, sebenarnya yang berpikir itu akal atau kolbu. Kalau dalam bahasa Arab mereka menyebutnya sebenarnya kolbu ya. Ilmu itu di kolbu ya. Tapi makanya banyak esensi manusia itu memang al-aqlu itu, tapi al-aqlu itu juga kadang sindirannya sebenarnya kepada seseorang yang menggunakan katanya berpikir sehat gitu ya. Jadi ta'qilun itu lebih kepada positif kalau dalam bahasa Al-Qur'an ya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kata akal itu kesannya negatif seperti akal-akalan. Dia kayak ngakal-ngakali gitu. Jadi kesannya kata akal itu jadi ternodai gitu. Padahal dalam bahasa Arab ta'qilun itu positif sebenarnya. Gitu. Makanya disebutkan kata ta'qilun itu kena hati yang berpikir gitu kan. Akal budi katanya. Kenapa ada akal budi? Iya, akal yang budi bukan yang akal-akalan. Kenapa ada kata akal budi dalam bahasa Indonesia? Mungkin untuk menghindari supaya jangan dijadikan kata akal ini tersangka gitu. Selalu identik dengan keburukan enggak. Itu setelah jadi bahasa Indonesia kali. Tapi kalau dalam bahasa Al-Qur'an yaqilun, taqilun, aqilun itu sesuatu yang positif. Itu kata baru di sini ada anittum, itu huruf akarnya apa itu berarti? Baris ke-7. Penata. Huruf akarnya anita. Iya. Anita. Anin nun ta. Kalau di baris itu juga badati itu huruf akarnya apa? Badata. Nah ini aslinya badat, taknya sukun. Lalu karena ketemu alif lam setelahnya, lalu dia dibaca kasroh itu dadakan, bukan asli. Jadi dia badat. Arit. Badat itu dari kata bada, ada huruf ilah di akhirnya. Jadi tasrifnya badaya, badat. Badawa, waw, huruf sakitnya itu waw. Badawa, badau, badat, badata, badauna. Gimana Ustaz, bingung. Lihat di buku tasrif ini, tasrif amsilah tasrifiyah untuk itu cari yang mu'tal huruf akhir dianya namanya apa? Kalau yang ditekan kan ajwaf. Kalau yang di akhir naqis. Cari naqis wawi. Naqis wawi. Tapi yang wazan fa'ala yaf'ulu.
Ya, Fa'ala, berarti bab yak, 1. Berarti bab 1. yaf'ulu. Ya, fa'ala Itu caranya. yaf'ulu. Cari Nakis. yang nakis wawi. Ya, Halaman berapa? terus goza gitu. Satu akar dengan satu sifat dengan goza. Jadi bada dengan goza itu Goza, satu ya, sifat. ya. Halaman berapa Bu Ida? Ini pertama, Bu, pertama. Fa'ala yaf'ulu. Berarti halaman berapa itu? Oh, masih yang 2, depan. halaman 2. Jadi dia itu Baris ke 1, 2, 3, 4. ya itulah dia 5, kosakatanya. baris 5. Itu bada itu. Oh, yang goza. Ya Oh, goza iya. gitu. Dia kalau Oh. dibikin ke domir hiya itu dibaca gozat. Kalau ini juga bada menjadi badat. Oh, Mu'anas ya. Tasrif lugawinya ada di separuh kedua di bagian belakang sih. Itu tasrif ini kan tasrif istilah itu yang bab 1 Iya. itu. Kalau tasrif lugawinya itu kan perubahan dari tunggal 2 jamak muzakkar muannasnya itu tasrif lugawi kan. Kalau di buku kita, di buku itu berarti yang separuh kedua buku ini tasrif lugawi. Ada nanti tasrif fi'il madi, tasrif lugawi fi'il madi. Itu di halaman berapa kalau tasrif lugawinya? Lugawi 36. Iya, dari situlah. Oke lah, disimpan dulu Jadi Ustaz. kalau ingin lihat tasrif lugawinya, jadi kan bada tadi kan goza itu di goza. di sini nih. Halaman 36, 37. Nah, itu contoh goza itu 38 dia. 38. Halaman 38 itu. Baris ke 2. Pertama ya, Ustaz. Nih, goza. Nah, dia Pertama. baca ke bawah itu ya. Goza, gozawa, gozau. Gozat, gozata. Oh, ini ya, gozat ini maksudnya sama yang tadi badat itu, Ustaz. Iya, terus ke bawah. Mu'anasnya. Itu. Goza, gozawa, gozau. Gozat, gozata, gozauna. Gozau. Jadi kalau badat itu bada gitu kan ditulis pakai alif tegak tiang gitu. Bada, badawa, badau. Badat, badata, badauna. Itulah contohnya dikasih satu. 38. Mana biar cepat pintar tasrif. Bingung, belum nyangkut Ustaz. Gitu kan tasrif itulah dua aspek itu tadi, istilahi dan lugawi. Ustadz, jadinya itu nakis waw atau nakis alif? Wawi disebut wawi. Nah, kenapa waw Ustaz tapi kelihatannya di situ alif kok Ustaz? Lihat. Akhirnya kelihatannya ketika itu kan jadi waw itu. Lihat tadi dia di domir berapa jadi waw. Itulah aslinya berarti. Nah, gozawa nomor 2 kan? Gozat gitu. Iya, jadi nomor 2. Jadi waw dia di baris di domir huma. Goza alif kan? Nah, ya jadi sebenarnya di situ alif yang sesudah zai itu hakikatnya waw kan? Hakikatnya waw, tapi kan karena harokatnya fathah sebelumnya kan fathah nggak matching dengan waw, jadi dimatchingkan dengan alif, jadi goza gitu kan. Ketika di domir huma, huwa kan nomor 1 huwa, nomor huma, mereka berdua, jadi ciri untuk huma itu kan alif di akhirnya, ditambahlah alif, jadi gozawa itu asli itu huruf akarnya memang goin zai waw tambah alif, jadi gozawa. Di gozau hilang lagi huruf sakitnya, malah hilang karena aslinya gozawu awalnya, gozawu aslinya, lalu gozau berat di lisan kan, gozawu seperti wazan fa'alu. Jadi waw yang tampak di nomor 3 itu bukan waw huruf akar lagi, itu udah waw jamak bawaan tasrif.
Waw aslinya udah nggak ada di situ lagi. Sementara dia minggat dulu. Nah di domir hiya memang wawnya nggak ada lagi, minggat juga, nggak karena kalau dihadirkan bunyinya gozawat, kan wazan fa'alat kalau dihadirkan seluruh hurufnya. Oh nggak bisa gozawat itu, nggak repot belepotan di lisan orang Arab. Akhirnya yang ringan-ringan aja deh, gozat, berarti minggatlah wawnya dulu. Gozata itu juga wawnya minggat juga itu. Awalnya gozawata. Kalau gozauna itu datang lagi wawnya. Itu ori itu. Wawnya itu huruf akar itu. Di gozauna itu jangan dikira itu penanda jamak. Itu mereka perempuan gozauna. Di anta juga Hunna ya. iya hunna. Di anta gozauta wawnya asli itu. Gozauta, gozautuma, gozautum. Hadir tuh semua wawnya, datang lagi dia. Sampai ke akhir ke bawah gozauna gitu. Kenapa harus dibikin contoh seperti ini ya supaya oh begitu. Ya udah ada contoh perwakilan untuk sekian ribu kosakata cukup gitu loh. Yang nakis wawi itu banyak. Ini aja modalmu untuk contoh. Sisanya aplikasikan seperti goza gitu, seperti bada, ala. Ya, ala, alawa, alau, alat, alata, alauna, alauta, alautuma, alautum, alauti dan seterusnya. Karena dia satu grup dengan nakis wawi. Bismillah. Gitu. Ustaz, Goza itu apa? Goza. Heeh. Goza itu artinya perang, berangkat ke ekspedisi perang. Kalau badat tadi nyata. Bada nyata, Maksudnya nyata tuh artinya tampak, ada bendanya. Oh, tampak. kan fiil terlihat gitu. Kalau ala tadi kan berarti di Tinggi. atas. Tinggi. Dia tinggi. Ala, alawa, alau, mereka tinggi. Bukan badannya tinggi, tapi tempatnya yang tinggi. Dia. Bisa juga kehormatannya, tergantung konteks orang yang ngomong lah. Kalimatnya. Ya. Terima kasih Ustaz. Dah, begitulah. Itu tadi fi'il madi badat, badawa, badau, badat. Dah, lanjut kita ke ayat berikutnya. Ini ayatnya. Tadi Bu Feli sudah. Bu Karunia udah belum? Udah ya? Bu Ida, silakan Bu Ida. Baik Ustaz. Ha antum. Haknya apa tadi? Itu Begini. itulah. Antum Oh, kalian. itulah. Berarti itulah kalian gitu. Inilah bisa juga itulah kata isyarat itu. Satu menunjuk. Ulai itu tuhibbu kalian menyukai. Tuhibbuna kalian menyukai hum mereka, wa dan la tidak tuhibbu yuhibbuna mereka menyukai kum kalian, wa tu'minuna dan kalian beriman bil kitab terhadap kitab kulih semuanya, wa dan idza apabila lakukum mereka berjumpa kalian, qalu mereka berkata amanna kami beriman, wa idza dan apabila khalau mereka pergi, adu mereka menggigit alaikum atas kalian al-anamila jari jemari minna dari al-ghaid karena benci. Kul katakan mutu matilah kalian bi ghaitikum dengan kemarahan kalian. Inna allaha sungguh Allah alimu maha mengetahui bidzati dengan datinya apa Ustaz? Memiliki.
dengan memiliki asyudur, dada. Ya, atau hati di situ konteksnya. Maksudnya gimana Ustaz? Ya, Memiliki antum dada. iya dia yang punya hati, Oh. yang punya hati maksudnya. Oh, ha antum ula'i tuhibbun. Jadi ula'i itu menegaskan jamaknya sebenarnya. Kalian ini semua gitu kan. Tuhibbunahum, kalian suka sama mereka. Wala yuhibbunakum, tapi mereka tidak suka sama kalian. Wa tu'minuna bil kitab, kalian percaya kepada Alkitab. Kitab di sini Al-Qur'an, kullihi semuanya. Wa idza laqukum, kalau mereka berjumpa kalian, apa mereka bilang? Qalu amanna, mereka bilang kami beriman. Wa idza khalau, kalau mereka sudah lewat, sudah tidak bersama kalian. Khalau itu sudah enggak bersama kalian. Khalau itu artinya bersendiri awal artinya, makanya dari kata khalau itu khalwat. Khalwat, ya. Gitu kan. Jadi ketika sudah enggak berjumpa sama kalian, abdu, apa yang terjadi? Abdu alaikumul anabila, gemes mereka, marah, jadi menggigit. Jadi ini bahasa isyarat untuk kemarahan, gitu kan, di belakang kalian, gitu kan. Abdu alaikumul anamila minal ghaiz. Jadi mereka di bahasa tubuhnya mengekspresikan kemarahan terhadap seseorang itu kayak digigitnya, gitu kan. Nah, jadi artinya kalau di depan kalian mereka nggak berani gitu, tapi kalau di belakang ketahuan yang begitu gitu. Bilang Muhammad kepada mereka yang semacam itu, mati aja kalian dengan kemarahan. Jadi itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad, mutu bi ghaizikum. Ya, Nabi Muhammad nggak perlu mengatakan itu, tapi cukup Nabi Muhammad membacakan ayat ini. Karena ayat ini kan diwahyukan ke Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad selalu membacakan ayat ini kepada masyarakat kan. Gitu. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah tahu apa yang di hati orang. Artinya ketika di depan Nabi Muhammad mereka ramah-ramah, ya, baik-baik gitu kan, tetapi di belakang mereka jahat. Nah, ini namanya sindiran ayat untuk orang-orang munafik di masa Nabi Muhammad waktu itu. Masih hidup di masa Nabi Muhammad di Madinah. Jadi kosakata-kosakata yang belum pernah ditemukan sebelumnya seperti kata abdu, ya. Abdu itu menggigit, al-anamil nama anggota tubuh, jari, ya. Kemudian goiz itu kebencian, ya, goiz itu kebencian, ya. As-sudur itu sodur udah biasa juga sih kalau as-sudur. Hati sodur. Lanjut lagi, ya, kembali ke Bu Nini ya. Ustaz, sesungguhnya tamsaskum, kalian jika tamsas menyentuh. Kalian menyentuh? Bukan kalian menyentuh. Satu kata, menyentuh. Tamsas itu fi'il mudhari, menyentuh terhadap kalian. Jadi kumnya itu objek. Apa yang menyentuh terhadap kalian? Yaitu hasanatun, Kebaikan. Sanatun, kebaikan. Tasukum, jika buruk. Wa'in, dan jika tusibakum, buruk pada mereka, ya. Tasuhum, buruk pada mereka, menjadi buruk gitu kan. Wa'in, dan jika tusibakum, menimpa kalian, sayi'atun, apa? Keburukan, lawan dari kata hasanatun. Yafrohu, mereka gembira, biha, dengannya. Wa'in, dan jika tasbiru, kalian bersabar, batattaku, kalian bertakwa, la, jika tidak yadzurukum, kalian membahayakan, bukan kalian membahayakan, fa'ilnya bukan kum, tidak membahayakan terhadap kalian, tidak membahayakan terhadap kalian, kaiduhum, rencana buruk dari mereka. syai'a, sesuatu pun. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima, dengan apa yang ya'maluna, mereka kerjakan, muhit, meliputi. Situ tadi kata tamsas itu dari kata masas.
menyentuh, ya, mengenai, ya. Tusib, asaba yusibu, menimpa, jatuh berarti. Di sini ada kata yang berlawanan, hasanatun dan sayyi'atun, ya. Hasanatun, sayyi'atun. Kemudian ya, lanjut Bu Bini. Wa dan id apabila wadauta kamu berangkat pagi-pagi min dari ahlika keluarga kamu tubawiu Engkau menyiapkan engkau menyiapkan al-mu'minin orang-orang mukmin maqaida posisi iya. vital untuk berperang. Wallahu dan Allah sami'un maha mendengar, alim maha mengetahui. Ini godauta ini kalau kita lihat tadi kasus kata badat itu sama nggak? Kalau itu kan godauta fil madi. Kalau pertanyaannya misalnya nih, kembalikan dia ke bunyi huwa, maka bunyinya apa? Goda. Nah, goda gitu ya. Ditulis pakai alif atau pakai waw? Alif. Pakai alif gitu. Baru nanti kalau sudah ditasrifkan dari huwa, berarti tasrifkan dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Maka goda, godawa, godau, ya, godat, godata, godauna, godauta. Nah, itu muncullah di dhamir anta, godauta itu. Lihatlah wazannya di buku tasrif tadi, pasti sama dengan gozauta. Di situ fi'il madi. Baik, sekarang nih dah. Ini sekalian aja sekarang membahas tasrif yang tabel berikutnya nih. Karena ini sudah berubah judul, yaitu tasrif istilahi fi'il mujarrad sahih mudha'af. Nah, dia sahih, huruf syad semua, tapi mudha'af, bukan salim. Dari salim ini mudha'af. Itu berarti apa mudha'af? Mudha'af itu yang huruf double ya. Huruf akarnya serupa, yang kedua dan ketiga serupa. Dibikin contohnya. Contohnya sudah dikasih contoh satu tuh untuk sebagai rujukan. Basa ya busu basan basun. Nah, disitulah nanti yang menjadi perhatian, karena enggak bunyi utuh seperti wazan fa'ilun bunyinya kan. Kalau begitu berarti kata basun itu sudah bentuk penyesuaian dari aslinya basisun. Itu aslinya itu basisun wazan fa'ilun. Nah, sekarang bassa ya busu basan masdar basun, jadi baca begitu, basun mabsusun bussa. Nah, fi'il amarnya bussa. Jadi kata ya busu bussa. Jadi huruf akhirnya awal mulanya bukan ubus. Kalau dikembalikan ke asalnya ubusus. Kalau diambil dari ya busu kan ya besusu kan awalnya. Jadi ini yang bunyi orinya cuma mabsusun loh. Coba lihat nomor 1, basa. Itu bunyi aslinya enggak basa? Enggak, kalau dikembalikan ke 3 huruf basasa. Kan fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Berarti basasa yabsusu. Itu aslinya. Berarti yang ada ini bukan sudah asli, ini sudah penyesuaian supaya ringan di lisan. Maka dibaca basa yabusu. Kalau basan itu karena masdar enggak ada masalah. Nah, sekarang di isim fa'il awal mula bunyinya adalah basisun. Basitun. Fa'ilun. Jadi basun. Kalau mabsusun memang sudah begitu, enggak ada perubahan. Memang aslinya maf'ulun, mabsusun sesuai dengan ini. Tapi ketika fil amar awal mulanya ubsus
menjadi busa. Nah, gitu ya. Kenapa jadi fathah Ustaz? Ya, karena dia tidak dikasih sukun. Jadi karena dia Oh, mudhaf itu, Nah, meskipun jadi dia harus nanti fathah. bisa dua bunyi sebenarnya ya. Mudo. Busun Sekarang nggak bisa coba Ustaz? dilengkapi dulu nomor 2-nya Bu Aisyah. Tamma, yatimun, tamaman. Terus Tamaman, kalau ini tamaman, isim terus fa'ilnya. taman, Hah? Isim fa'ilnya apa? Tamun. tamun, Tamun, iya. tamun. Terus kalau ini mat, matu, Patumun. matmumun, Matmumun, iya. mumun. Terus ini tumma. Jangan ditiru dari busa. Busa itu tadi dengan domah baknya gara-gara di film modern ya busu. Busu. Oh. Kalau tak ya timmu, timma. Timma. Kan itu. Coba Bu Retno nomor 3. Gimana itu? Sabba. Ya subba. Ya subuh. Sababan. Mana? Ya subuh. Maaf. Ya subuh. Sababan. Sabun. Ya Tat. Harus dibaca agak mat ya kan? Ya. Betul. Sabun. Bukan Tanpa tersijet. kurang panjang. Sabun. Gitu. Sabun. Bukan sabun, sabun karena dia tadi ada matnya. Ya. Oh iya, ada tersijet sabun. Terus masubun. Yang masbubun. Terus busa subba. Ya, subba sama dengan tadi busa. Ya, pakai tersijet. Subba. Ya itu tadi pelamarnya. Ya, berikutnya Bu Nini, yang berikutnya dari nomor 4. Darun. Nomor 4 ya Bu Nini ya. Oh, mas. Juru. Jarro ya juru ya terus. Jarum. Itu isim fa'ilnya, isim maf'ulnya. Majrurun. Jurron. Jurro. Ya, jurro. Kan ya. Bikin itu artinya bukan mengetahui, salah ketik lagi itu. Artinya apa? Ganti yang di bawah tabel itu, bukan mengetahui ya. Jarro itu artinya menarik. Menarik sesuatu, seperti menarik hewan, jarro. Menarik untuk menurunkan atau mendudukkan. Mahlulun. Kalau misalnya menarik tali kambing gitu kan, jarro. Kalau basa tadi bangkit ya Ustaz, bukan? Basa itu ini berkembang biak. Menjadi banyak. Jadi kayak itulah, kayak beranak pinak gitu, kayak semut, basa ya, busu, mabesus yang berkeliaran yang Saya baru cairin 20 juta dari mabesus ya. Kal farasil mabesus. Seperti laron yang berterbangan itu, bertebarannya itu mabesus. Basa bertebaran. Tamma sempurna, sabba duduk memang. Sabba itu duduk.
Kemudian jarro itu menarik, seperti menarik sesuatu menjadi dia ke bawah gitu kan. Terus ditarik atau menarik sesuatu dari atas ke bawah. Nah, tuh nomor 5 biar bikin lagi Bu Feli. Ya, Ustaz. Halla, ya turun ya. Halla, Mm-mm. ya hulu, hululan, halun, mahlulun, hulla. Yes. Hulla. Artinya turun di sini beda dengan nazala ya, tapi seperti turun dari kendaraan menempati suatu lokasi halla ya, atau dia menempati posisi sesuatu di jabatan juga halla juga, halla fi makan, atau misalnya ya dia singgah di suatu tempat halla juga dari kendaraannya. Allah. Tapi ada isim maf'ulnya Ustaz ya. Diturun, Matlu. iya diturun. Seharusnya nggak ada, bikin mahlulun nggak ada. Ada ya. Karena dia Nggak ada lazim saja. ini halla fi makan. Lazim. Oke. Ya, tapi nggak ada isim maf'ulnya. Kalau menurunkan lain lagi, ini berarti ahalla. Oke, Ustaz. Jadi coret aja isim maf'ulnya, nggak ada. Oke. Oh gitu. Tapi isim fa'ilnya ada halun, ya kan? Ada. Nomor 6. Ya, apa itu Bu Karunia? Nomor 6. Qarra, yakhiru, khariran, kharra. Gitu, Ustaz. Khorun. Ya, kharun. Kharun sama mahrurun sama khir ya Ustaz. Khirra. Khirra. Apa arti kharra? Menunduk juga. Iya. Kharra. Mirip yang tadi Mirip Ustaz. yang tadi kayak khodo'a. Ya, khodo'a. Jadi bahasa Arab, tapi susah juga menjelaskannya apa bedanya khodo'a dengan kharra. Jadi kalau untuk sujud biasanya kharru sujadan, kan gitu. Oh iya, kharru sujadan. Kayak gitulah kegiatannya. Kharru sujadan. Ya, jadi kebayang lagi kayak gitu. Kharru jadi ambruk, kayak sama seperti ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ketika mereka tahu ternyata pejabat negeri Mesir itu adalah Yusuf, kharru juga mereka. Apa namanya? Kalau bahasa kita lazim mungkin bukan Ustaz? kayak berlutut gitu kan. Kayak Muta'addi, berlutut ya. dari tadinya gagah jadi berlutut. Itu kharra. Gimana tadi Bu ini? Nanya apa? Kalau Lazim gitu bukan. ini lazim bukan Ustaz? Lazim nggak ya? Coba kita cek di kamus. Ada sejadahnya. Kalau dia nunduk ada sejadahnya, ada objeknya berarti. Kalau lihat kamus ini harus gini. Harus dilihat dia maknanya. Kharra itu. Kharra. Nih keterangannya di kamus. Ini fi'il sulasi bisa lazim bisa muta'addi, tapi muta'addi dengan bantuan kata biharfin. Ya, jadi start aslinya dia lazim. Jadi lazim dia. Kharra syakhsu, jatuh seseorang itu. Jadi jatuh seseorang itu tuh ambruk seseorang itu gitu kan. Nah, itu lazim dia aslinya. Tapi kalau ditambahkan kharra terhadap seperti lahu, kharru lahu sujada, berarti karena ada kata lahu baginya maka jadi muta'addi. Namanya muta'addi dengan bantuan kata lain. Muta'addi biharfin. Di kamus sudah ada keterangannya itu. Jadi startnya dia adalah lazim, jadi nggak usah dikasih isim maf'ul. Dicoret. Coret.
supaya jadi buduh maf'ul bih harus ada li bagi kharra li titik-titik. Terus coba berikutnya nomor 7. Bu Ida, gimana itu? Iya, Ustaz. Dalla yadullu dalalatan dalun madlulun dulla gitu ya Ustaz. Jadi tunjukkan aku jalan ke kota. Dullani tariqal ilal Madinah. Dullani, tunjukkan kepadaku. Itu lebih lamarnya. Dullani. Gitu kan. Ni-nya itu domir untuk objek. Lanjut nomor 8. Balik lagi ke Bu Nini. Nomor 8 Bu Nini, dhamma. Dhamma yadhummu dhamman damun Betul. Damun. mumun. Ya. Ada kan isi maf'ulnya nih kalau secara makna? Nggak ada ya? Apa ini tak? Kenapa? Menghina. Ada. Ada menghina orang apa? Ada ya. Mumun. Tapi lamarnya apa Bu Nini? Rumah. Zumma. Zumma. Ya. Ya, nomor 9 Bu ini. Yang belum. Rodda yaruddu roddan roddun mardudun rudda. Ya berbalik. Tapi bisa juga membalikkan ini. Oh. Rodda ila. Jadi dia rodda ilal, ya bisa membalik juga. Jadi bisa Ini lazim enggak muta'addi. Karena bunyi mardud aja, mardud dibalikkan. Mardud ditolak, dikembalikan. Jadi berkas disodorkan, dikembalikan, itu mardud. Jadi rodda membalikkan, bisa membalik, berbalik, membalik aja dah. Kalau berbalik kesannya nanti dia balik badan, jadi lazim deh. Waisa nomor 10. Ya Ustaz. Zamma, yazumma, zaman, zamun. Ini masmumun. Zumma. Jadi beda, ya zum. Bedakan nomor 8, nomor 10, beda huruf. Kalau nomor 8 itu pakai zal, nomor 10 pakai zai. Artinya beda, dhamma dengan zamma. Salah sebut beda arti banget ya. Tapi kata zamma ini juga dari kata ini juga zam-zam. Pakai zai kalau zam-zam itu. Zammi. Zam-zam. Zam-zam. Zamma. Zamma yazummu. Ada beberapa makna dalam kamus nih. Zamma bisa diartikan memenuhi tempat air, imtala'at. Zamma al-ba'ir, mengasih zimam. Zimam itu tali pengikatnya. Itu semua makna-makna teks itu sih dapat di koleksi kamus. Ya, kamus Arabik lah. Ustaz mau nanya, masdarnya kok beda-beda Ustaz ya? Ada yang masdarnya pakai tasydid, ada yang enggak. Memang dari kamus aja Ustaz ya? Karena masdar itu sama'i. Sama'i itu apa istilah sama'i? Didapatkan apa adanya dari lisan Arab. Sama'i, karena itu tidak kata yang dibikin,
sehingga dia tidak beraturan. Jadi kata masdar itu kata didapati vokabularinya sudah begitu, bukan karena dibikin dari kata yang lain. Makanya kategori yang semacam itu disebut samai. Kalau isim fa'il, isim maf'ul itu kan dibikin, sudah ada polanya, mengikuti pola, itu namanya qiyasi. Jadi ada dua istilah ya. Kalau apa adanya itu samai, ya kita mengikuti apa adanya dari lisan Arab, tidak ada wazan pembentukannya. Nah, tapi kalau isim fa'il, isim maf'ul itu ada wazan pembentuknya. Kalau isim fa'il jadi wazan fa'ilun, isim maf'ul jadi wazan maf'ulun. Tapi kalau masdar tidak, ya. Itu yang ditanya. Ya Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz. Begitu ibu-ibu sekalian. Jadi apa cerita ayat kita emang hari ini Ustadz? Ya, cerita ayat kita ini adalah apa ya kita bilang cerita ayatnya nih? Ya, ayat ini menceritakan dari awal itu sindiran kepada orang-orang yang tak mau percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Mereka itu yang disebut alladzina kafaru. Nanti di akhirat. Nah, nanti di akhirat harta dan anak mereka tak guna. Dari ancaman dari Allah tuh nggak bisa menghalangi apa, nggak mengkayakan mereka. Ternyata tenanglah, kalau aku nanti aku ada anak ada harta, tak lantughniya anhum, tidak membuat mereka tidak butuh, mereka butuh iman nanti di akhirat. Makanya sindiran ayat 116 ini untuk orang-orang yang tak beriman kepada Nabi Muhammad. Disebut ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baru di ayat berikutnya 117 perumpamaan lagi nih, perumpamaan sesuatu yang mereka infakkan. Infakkan itu artinya mereka belanjakan. Sebenarnya apapun sifatnya belanja, mengeluarkan harta untuk biaya, itu infak namanya. Ya, bahkan kalaupun itu untuk dirinya sendiri, ya itu infak, karena teorinya apa yang engkau belanjakan adalah penghasilan bagi orang lain. Jadi hukum ekonominya begitu kan. Jadi sebenarnya prinsip ekonomi dalam syariat Islam itu harta tidak boleh disimpan. Maksudnya tidak baik disimpan. Tidak baik disimpan itu maksudnya gini. Kalau di zaman dulu orang nyimpan duit itu adalah taruhnya di peti, emas, perak, dinar, dirhamnya disimpan. Jadi enggak menjadi. Jadi kalau dia belanja sesuatu berarti kan masukan bagi orang lain. Kalau enggak dia simpan, dia tumpuknya, ini enggak sehat. Nah, kalau sekarang orang nyimpan duit enggak di peti, dia taruh di bank syariah. Itu nanti jadi pembiayaan buat orang lain. Jadi enggak ada masalah, itu bagus. Jadi bedakan konsep yang disimpan itu kayak zaman dulu di peti gitu kan. Jadi disimpan aja, enggak bisa bermanfaat buat orang. Nah, anjurannya adalah yunfiqun. Mereka harus menginfakkan. Cuma sebaik-baik penginfakan itu adalah fi sabilillah. Kalau hanya kesenangan saja fi hadhil hayatid dunya seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut di sini dalam ayat ini orang-orang yang tak beriman, mereka mengeluarkan harta kadang untuk menyakiti Nabi Muhammad, untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad, untuk kesenangan-kesenangan sebelaka gitu kan semata. Inilah yang disindir seperti rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fahlakat. Jadi ada sebuah peristiwa, sebuah kebun ada buahnya, berharap akan panen besok, tiba-tiba kemarin malam disikat sama angin kencang, lalu besok pagi tak ada lagi yang bisa dipanen, hilang semua sirna, kecewa. Padahal tadi dia berharap nih ada sesuatu. Nah, ini perumpamaan sindiran kalau orang kafir, orang baik kesannya, baik dia, dermawan dia sama anak buahnya, tapi dia anti Nabi Muhammad nih. Kalau dia untuk anak buahnya dia senang-senangin, kesannya dia dermawan lah sama anak buahnya. Kesannya dia orang baik, tapi ternyata kebaikannya di dunia itu ketika di akhirat sirna. Alih-alih bisa menolong, enggak menolong, malah mencelakainya. Wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yazlimun. Allah nggak jahat, yang jahat mereka, sama diri mereka. Kemudian ini juga sindiran kepada orang-orang ini tadi, orang beriman itu kalau zaman kita, zaman Nabi, wah ngeri ya. Hei orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu bikin orang kepercayaanmu dari orang yang anti Nabi Muhammad.
Itu memang di zaman itu nggak ada toleransinya. Pokoknya kalau orang itu kau tahu dia anti sama Nabi Muhammad, nggak usah berkawan juga, nggak apa-apa, nggak usah. Apalagi kau titipkan sesuatu kepercayaan kepada dia, tetap urusan duniamu, apalagi urusan keumatanmu, nggak boleh. Itu namanya bitonah. Ayat ini juga semakin tegas bahwa ya apalagi menjadi ketuamu dalam kehidupan bisnismu, ya itu janganlah. Ya zaman Nabi susah mencari toleransi itu. Sekarang kenapa begitu nggak ada lagi kayaknya sekat antara yang beriman tak beriman? Karena orang yang beriman udah kayak tak orang beriman juga kadang gitu kan. Jadi dulu beriman tak beriman itu beda sekali gitu kan. Jadi kalau ayat ini sebenarnya menjadi petunjuk tetap. Kenapa? Kalau dia tidak suka sama Nabi Muhammad, sedangkan engkau mengidolakan Nabi Muhammad, itu bedanya jauh gitu kan. Kepentinganmu dan kepentingannya pasti beda. Cita-citamu dan cita-cita dia beda. Jadi penting sekali faktor iman ini, gitu ya. Faktor iman dengan orang lain itu ada hubungan iman itu, gitu. Sesuatu yang kau anggap suci, sesuatu yang kau anggap terhormat, menurut dia tidak. Gimana mula kau merasa nyaman dengan orang seperti itu kan gitu. Qad badatil baghdha, telah nyata kebencian. Nah, kau tanpa sadar aja kadang dia mengolok-olok Nabi Muhammad. Kalau enggak karena dia menganggap Muhammad itu remeh-temeh, enggak mungkin keluar kata olok-olok dari kata-katanya. Terus kau anggap dia kawan dekat gitu. Nah, janganlah. Gitu. Sesekali sudah mereka membuli Nabi Muhammad, masa kau temanin juga? Oh, dia di masa Nabi Muhammad enggak ada. Dah, mohon maaf. Nggak bisa, karena konsekuensi menjadi pengikut Nabi Muhammad itu nggak bisa biar dia bercanda kali, nggak bisa. Nabi Muhammad bukan objek yang untuk dicandain. Nabi Muhammad bukan objek yang diolok-olok gitu ya. Tuh apa yang terucap dalam mulut mereka dan apa yang tersembunyikan masih basah lagi. Mungkin mereka nggak enak aja sama kau, tapi tanda-tanda sedikit udah terucap dari mulut mereka. Jadi untuk orang beriman di zaman itu, nggak ada toleransi. Masa kau berkawan sama orang semacam itu? Iyalah. Sekarang orang suka tidak nggak tahu esensinya, padahal menjadi pengikut Nabi Muhammad itu tagihannya besar gitu kan. Tagihannya besar. Ini kalian suka sama mereka nggak suka sama kalian. Kalian tulus berkawan. Mereka enggak. Kenapa? Kau sampai pengikut Muhammad. Mereka bukan. Kalau toh mereka berkawan sama kau mencari kepentingan, mencari keuntungan dari kalian aja kali. Sementara kalian berkawan tulus, kalian percaya kepada kitab Al-Quran semuanya. Kalau toh mereka baik-baik sama kalian di depan kalian doang, di belakang tuh. Wa idza khalau addu alaikumul anamina minal ghaiz, di belakang. Karena Al-Quran memberitahu hakikat sebenarnya pergaulan orang zaman itu. Karena ada wahyu. Sekarang sih kita nggak tahu kecuali ada CCTV. Itu kan, atau ada penyadapan percakapan kan gitu. Kalau sekarang, tapi pedomannya pemisahan antara pro Muhammad dan kontra Muhammad itu sampai kepada urusan berteman. In tamsaskum hasanah tasuhum. Ada lagi fenomena-fenomena tanda bahwa mereka itu nggak tulus-tulus amat bergaul sama kalian tuh. Kenapa? Karena ada kenyataan-kenyataan kadang kalau kalian lagi dapat kemujuran, mereka itu keberatan gitu. Tapi kalau kalian itu kena sesuatu yang merugikan, senang mereka. Nah, itu tanda bahwa sebenarnya mereka itu walaupun di mulut mereka bilang kami juga ikut Muhammad kok, tapi dengan gejala itu pastikan dia bukan pengikut Nabi Muhammad. Dia cari kepentingan aja. Dia munafik namanya. Iya, kemunafikan inilah yang dimaksud munafik yang sesungguhnya. Inilah kemunafikan. Berarti mereka itu bukan pengikut Nabi Muhammad gitu. Tapi intas biru ya, menghadapi orang kayak gitu macam mana? Ya ada pedomannya. Ya udah, nah itu kan memang ada tipe orang akan munafik itu. Terus gimana kita mengubah hati mereka? Bukan kemampuanmu untuk mengubah hati orang. Jadi hadapi saja dengan sabar dan bertakwa kepada Allah. Kalau selama kalian bertakwa kepada Allah, apapun rencana buruk mereka nggak akan mengenai pada kalian. Fokus kepada sabar dan takwa, gitu kan? Nah, tiba-tiba ayat 121 ada
berbicara tentang pada saat suatu waktu pagi engkau Muhammad pamit ke istrimu, engkau mau ke lapangan, mau menyiapkan strategi perang. Karena memang ayat-ayat berikutnya ini ayat mengkisahkan tentang perang Uhud. Jadi mukaddimahnya sudah kelihatan di Madinah itu nggak semua pro Muhammad ternyata. Cuma karena Muhammad sudah begitu populer, sudah masuk tahun kedua Nabi Muhammad di Madinah, ternyata ada juga orang-orang yang busuk hatinya, nggak ridho sebenarnya mereka Muhammad dapat popularitas seperti itu. Dan ini ada ancaman perang, yaitu balas dendam dari warga Mekah yang kalah perang setahun yang lalu di bulan Ramadan yang lalu. Dan ini bulan Syawal mereka akan datang ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad sudah mulai merancang gimana kita karena mereka ini udah akan datang ke Madinah nih, mau balas dendam mereka. Gimana kita lain di mana nih, mereka serang kota Madinah gimana, sementara di Madinah ini tidak semua pengikut Muhammad yang tulus, ada Yahudi juga yang bermuka dua gitu. Nah, inilah nanti keadaan umat Nabi Muhammad di masa itu. Masih tahun kedua ya, masih warga muslim dan belum mayoritas belum. Tetapi sudah ada ikatan fakta perjanjian Madinah bahwa seluruh warga Madinah, jika ada pihak lain menyerang Madinah, maka semua warga Madinah apapun latar belakang ajarannya, apapun latar belakang sukunya, harus bahu-membahu saling tolong menolong. Itu fakta perjanjian atau disebut dengan piagam Madinah. Itu makanya waktu perang Uhud itu, apakah semua pengikut Muhammad sebagai muslim yang enggak? Ada juga yang dia masih kalaupun ikut berperang mungkin pikiran dia aku dapat harta ghanimah nanti pikirnya. Tapi karena tuntutan perjanjian kota Madinah ya ikut gitu kan. Termasuk Yahudi tadi itu. Ikut mereka rapat untuk persiapan perang itu. Warga Yahudi ikut rapat. Mereka bukan pengikut Nabi Muhammad, tapi sebagai warga Madinah. Itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah, Ustaz. Dah cukup. Mari kita istirahat. Ini nanti akan saya upload materi malam ini. Bagi yang nggak hadir bisa menyimak lagi nanti. Ya. Baik, kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.